Hai semua, pada video kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah bangun matematika yang memiliki volume atau isi dan memiliki 3 komponen penyusun berupa sisi, rusuk, dan titik sudut. Bangun ruang juga disebut sebagai bangun 3 dimensi. Lebih jelasnya, komponen sisi pada bangun ruang adalah bidang pembatas yang memisahkan bangun ruang dan ruang di luarnya. Sementara itu, rusuk bangun ruang adalah pertemuan dua sisi yang membentuk ruas garis. Lalu, tiap sudut bangun ruang adalah titik pertemuan dari 3 rusuk atau lebih. Lebih lengkapnya, berikut ini akan dijelaskan secara singkat. Mulai dari bangun ruang sisi datar yang terdiri dari prisma, kubus, balok, dan limas, dan bangun ruang sisi lengkung, bola, tabung, dan kerucut. Yang pertama adalah prisma. Tentu kalian pernah melihat tenda di saat kalian mengikuti perkemahan, ya. Tenda itu berbentuk menyerupai bangun ruang berupa prisma yang ditidurkan. Ketika diputar 90 derajat menjadi posisi berdiri seperti ini, maka ini adalah bangun ruang prisma dengan alas dan tutup berupa segi 3. Jadi penamaan prisma itu tergantung alas dan tutupnya. Prisma itu adalah bangun yang terdiri dari sisi tegak berupa bangun segi 4, kemudian yang memiliki alas dan tutup yang kongruen, jadi sama bentuk dan ukurannya. Contoh-contoh prisma adalah seperti ini. Jadi penamaan prisma itu tergantung dari alasnya. Yang pertama ini adalah prisma segitiga karena alasnya dan tutupnya berupa segitiga. Ini sama persis atau kongruen, bentuk dan ukurannya sama. Kemudian sisi tegaknya berupa segi 4. Untuk yang tengah ini adalah prisma segi 4 karena alasnya berupa segi 4. Tentu kalian sudah belajar di kelas 5 tentang kubus dan balok. Prisma segi 4 nama lainnya adalah balok. Ya. Balok itu juga bisa disebut dengan prisma segi 4. Kemudian ini adalah prisma segi 5 karena alasnya berupa segi 5. Kemudian alasnya juga bisa segi 6, segi 7, segi 8, dan seterusnya sampai segi tak terhingga. Bagaimana bentuk segi tak terhingga? Maka dia akan berbentuk lingkaran. Jadi alasnya lingkaran, tutupnya lingkaran. Berarti itu sama saja dengan bentuk tabung. Jadi tabung itu adalah juga merupakan prisma segi tak terhingga. Kita akan belajar tentang bagian-bagian prisma. Yang pertama adalah ada alasnya. Ini contoh prisma tegak segitiga. Alasnya berupa segitiga, tutupnya maka juga berupa segitiga. Alas, ini sisi bawah atau disebut alas. Ada sisi atas disebut juga, kadang juga disebut dengan tutup. Jadi punya sisi alas dan sisi atas. Kemudian punya sisi tegak. Di sini ada sisi tegaknya ada 3, ya. Jadi total sisinya itu kalau prisma tegak segitiga ada 5 sisi. Kemudian rusuk itu adalah pertemuan dari dua sisi yang membentuk garis. Sisi depan dengan sisi samping ini membentuk garis ini disebut rusuk. Jadi yang berupa tegak rusuknya ada 1, 2, 3. Kemudian rusuk yang bagian bawah nih 1, 2, 3. Bagian atas 1, 2, 3. Jadi total rusuknya ada 9. Titik sudut itu pertemuan dari 3 rusuk atau lebih. Maka total titik sudutnya adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Jaring-jaring prisma. Ini kalau prisma tadi dibuka maka bentuknya seperti ini. Ini sisi tegaknya berupa segi 4, segi 4, segi 4. Kemudian sisi atasnya berupa segitiga dan sisi alasnya juga berupa segitiga. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Ini adalah sebuah gambar prisma tegak segitiga, ya. Nih, lihat yang berwarna hijau, sisi yang berwarna hijau totalnya adalah ada 5. Ya. Sisi tegaknya 3, kemudian ditambah sisi alas sama sisi atas. Jadi jumlah sisinya ada 5. Kemudian jumlah titik sudutnya ada 6. Bawah titik sudutnya ada 3, yang atas ada 3. Kemudian jumlah rusuknya ada 9. Bawah ada 3, ya, pertemuan dari dua sisi nih, misalnya sisi depan dengan sisi atas ada garis berwarna hijau, pertemuannya itu disebut rusuk. Totalnya ada 9, yang bawah ada 3 rusuk, yang sisi tegaknya ada 3, kemudian sisi atasnya ada 3 rusuk juga. Kemudian jaring-jaringnya kita lihat ketika dibongkar bentuknya seperti itu, kemudian disatukan lagi seperti itu. Lanjut ke prisma tegak segi 4 atau disebut dengan balok. Kalau rusuknya panjangnya sama semua maka akan menjadi kubus. Jumlah sisinya ada 6. Ya, ada 6. Sisi tegaknya ada 4. Ditambah sisi atas sama sisi alas. Jadi total ada 6. Kemudian jumlah titik sudutnya ada 8. Yang bawah titik sudutnya 4, yang atas titik sudutnya 4, total 8. Kemudian ditambah, kemudian jumlah rusuknya itu total ada 12, ya. Jadi alasnya yang bawah rusuknya ada 4, rusuk tegaknya ada 4, dan rusuk atasnya juga ada 4. Kemudian lihat ini jaring-jaringnya seperti itu, maka ketika disatukan akan membentuk sebuah balok atau prisma tegak segi 4. Lanjut ke prisma tegak segi 5. Jumlah sisinya totalnya adalah ada 7. Sisi tegaknya ada 5, kemudian ditambah sisi atas sama sisi alasnya. Jadi total 7. Jumlah titik sudutnya ada 10. Yang bawah memiliki titik sudut 5, kemudian yang atas titik sudut 5. Nih, lihat pertemuan dari 3 rusuk atau lebih. Kalau ini pertemuan dari 3 rusuk semua. Kemudian jumlah rusuknya total ada 15. Nih, rusuk yang bawah itu ada 5. Rusuk tegaknya juga ada 5. Dan atasnya rusuknya juga ada 5, total 15. Jaring-jaringnya seperti itu. Jika disatukan maka akan menjadi prisma tegak segi 5. Kita lanjut prisma tegak segi 8. Jumlah sisinya ada 10. Jadi sisi tegaknya ada 8 ditambah alas sama tutupnya. Jadi total 10. Kemudian titik sudutnya ada 16. Titik sudut yang bawah ada 8, titik sudut yang atas ada 8, total 16. Kemudian jumlah rusuknya ada 24, yang bawah jumlah rusuknya ada 8, rusuk tegaknya ada 8, kemudian rusuk atasnya juga ada 8, total 24. Jaring-jaringnya seperti itu, ya. Jadi sisi tegaknya tadi ada 8, kemudian ada alas sama tutup. Jadi sisinya ada 10. Ketika disatukan maka akan menjadi seperti itu. Ya. Cukup sekian. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang tabung, limas, kerucut, dan bola. Sekian, semoga bermanfaat.